Jadi saya pikir ada makna yang lebih luas yang GBKP bayangkan dan GBKP mau ikut dalam arak-arakan menjaga bumi, menjaga keutuhan ciptaan, karena ini semua adalah apa yang dimandatkan Allah untuk menjaga, memelihara bumi ini, memelihara seluruh. Cadas, enak cadas. Mari kita cakap-cakap cerdas. Tandana kita oh pantas. Kata tuhu kerina si belas. Cadas, enak cadas. Mari kita cakap-cakap cerdas. Tandana kita go pantas. Kata tuhu kerina si belas. Nande bapa turang teman senina. Sangkem geluh mergasi lima. Amin jape kundari Cibalta. Berjua-jua kita kerina. Enggondekah kita lah jumpa. Sebuena turi-turina. Ibas cadas kita ngerana. Bepalem tedehta. Jadi pertama, selamat tahun baru, Dek. Selamat tahun baru, Bang. Jejuah. Jejuah ras impal kudaras dan permen kami kerina. Tak cik diwinjai kam? Masih, Bang. Okey. Jadi ku pindah waktu dulu sekitar 20 menit ya untuk bincang-bincang soal tahun gereja kita. Ya, kreatif merawat lingkungan. Memang harus kita akui tidak hanya secara teologis ya, tapi dari sisi lingkungan ya, dari sisi tempat kita hidup, sampah ini kan makin lama makin jadi masalah. Sampah-sampah plastik terutama itu makin jadi masalah. Tentu saja ini gereja tidak bisa diam. Jadi saya ulangi sekali lagi bahwa kita memang semua harus sudah lebih perhatian terhadap sampah dan juga lingkungan kita. Nah, saya ingin bertanya kepada kamu, apakah merawat lingkungan yang dicanangkan gereja kita itu hanya supaya lebih bersih? Hanya makna praktisnya saja atau ada makna yang lebih dalam, makna teologis di dalam kreatif merawat lingkungan itu? Gimana pandangan lu? Ya, yang pertama kita bersyukur ya karena secara sinodal kemarin GBKP telah mencanangkan tahun prioritas program pelayanannya di tahun 2022 dengan tema kreatif merawat lingkungan, dan buku ini yang sudah di-launching juga kemarin telah memberikan juga sebetulnya landasan-landasan teologis, hal-hal praktis, baik dari unit-unit yang ada di Matraman, supaya bisa menjadi acuan oleh perpulungan GBKP dimanapun berada tentang kreatif merawat lingkungan. Tapi sebagaimana tadi kamu tanyakan, apakah ini tujuannya hanya soal bersih-bersih sampah, hal-hal praktis, atau ada yang lebih mendalam? Saya kira di buku ini sejak awal sudah dijelaskan posisi teologis GBKP.
bahwa GBKP berpartisipasi dalam kepedulian terhadap ekologi ya, terhadap semesta, terhadap oikos. Oikos itu rumah. Jadi bumi ini ibarat rumah kita bersama, manusia maupun makhluk non manusia. Jadi ketika GBKP mencanangkan tahun kreatif merawat lingkungan, saya kira ada frame besar yang dilihat. Bagaimana GBKP memiliki respons positif terhadap bumi, terhadap rumah kita. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa relasi manusia bersama dengan ciptaan yang lain, bersama dengan hewan, bersama dengan tumbuhan, ini semua menjadi sebuah kesatuan yang utuh dan tidak bisa dipisah-pisahkan. Terganggunya makhluk hidup yang lain akan mengganggu manusia juga. Jadi saya pikir ada makna yang lebih luas yang GBKP bayangkan, dan GBKP mau ikut dalam arak-arakan menjaga bumi, menjaga keutuhan ciptaan, karena ini semua adalah apa yang dimandatkan Allah untuk menjaga, memelihara bumi ini, memelihara seluruh ciptaan. Dan tentu saja kita perlu melihat pelayanan gereja tidak hanya diprioritaskan secara antroposentris, berpusat pada manusia, tetapi berpusat pada seluruh ciptaan. Bahwa ketika kita bersih-bersih sampah, kita sedang melihat ini, kita sedang membangun sebuah keutuhan ciptaan yang baik, gitu. Jadi bukan cuma sekedar akhirnya jadi bersih, gitu, atau menanam bunga supaya ada oksigennya, tapi sebetulnya kita sedang melihat ada kehidupan yang sedang kita pertahankan untuk bisa lebih baik ke depannya. Saya pikir begitu, Bang. Oke, jadi kalau saya ringkas, ini bahasa pasarannya lah, bahasa sederhananya. Apakah dengan merawat lingkungan kita itu akan menjadi lebih serupa dengan Tuhan? Apakah dengan merawat lingkungan kita menjadi lebih teologis? Apakah dengan merawat lingkungan kita lebih suci gitu dong? Benar nggak seperti itu, Dek? Bisa kita bawa nggak, atau bisa kita kaitkan nggak dengan itu? Ya, sejak awal kita harus sadar kan bahwa keistimewaan manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, Imago Dei, yang saya kira kemarin juga sangat ditekankan oleh Pendeta Natalina Brutarigan dalam khotbahnya. Sebagai Imago Dei, kita memang diberi mandat, kita memang diberi pesan untuk merawat lingkungan. Dan saya pikir ini menjadi sebuah kesinambungan sebagaimana Allah yang berkarya, Allah yang mencipta dan membuat semesta menjadi sangat baik. Sebagai Imago Dei, sebagai gambar dan rupa Allah, kita juga adalah makhluk yang berkarya. Betul. Makhluk yang merawat, makhluk yang dengan kreatif menjaga apa yang sudah sangat baik itu. Ya. Jadi ya itu memang panggilan kita yang harus diperlihatkan. Iya. Artinya kalau begitu, Dek, sejajar itu kita sebagai manusia Imago Dei tadi, maka menjadi sejajar merawat lingkungan dan juga mencari nafkah. Itu sejajar, sama aja. Tidak berarti mencari nafkah lebih penting daripada merawat lingkungan. Tidak berarti merawat lingkungan juga lebih penting daripada mencari nafkah. Tapi dia harus sejajar. Mencari nafkah oke, merawat lingkungan juga oke. Bagaimana maka ia semakin jelas perananta sebagai Imago Dei. Itu gimana, Dek? Ya mungkin saya pikir kalimatnya bukan sejajar ya Bang, tapi seimbang. Bagaimana keseimbangan antara kita menjaga ciptaan, kita merawat lingkungan, keseimbangan dengan kita bekerja, mencari nafkah seperti definisi kerjaan itu tadi. Tetapi kan bukan berarti ketika kita mencari nafkah, ketika kita bekerja, ketika kita atau para developer punya rencana untuk membangun penginapan-penginapan dengan view pegunungan atau view sungai, air, laut begitu, dengan serta-merta menebangi hutan kan. Nah, tentu itu menjadi itu menjadi tidak fair, tidak adil untuk ciptaan yang lain begitu, dan pastinya nanti akan berdampak juga.
Jadi bagaimana keseimbangan itu dilihat dalam panggilan kita sebagai imago Dei, sebagai gambar dan rupa Allah, dalam kerja, dalam pencarian nafkahnya, dia juga senantiasa memperhitungkan ciptaan-ciptaan yang lain. Karena saya percaya bahwa setiap makhluk, manusia atau non-manusia, memiliki nilai intrinsiknya masing-masing. Jadi bukan hanya soal kemanfaatannya, tetapi pada dirinya ataupun Allah menciptakannya dengan nilai-nilai intrinsiknya tersendiri. Begitu, Bang. Ya. Oke, jadi menarik deh. Nah, sekarang coba kita beranjak sedikit soal kata lingkungan, merawat lingkungan. Merawat lingkungan untuk teman-teman kita, jemaat kita di Tanah Karo lah, itu lebih gampang dilihat lingkungan itu apa. Nah, sedangkan untuk jemaat katakanlah yang ada di Jakarta, nah yang pernah aku dengar, lingkungan apa yang kita rawat di halaman Tapela Bulit, katanya gitu ya. Nah, halaman Tapela Bulit, nanam-nanam nih, nanam pohon kayu, adik kuta, melalui akal tanah baci suani, pohon-pohonan, suani termasuk pohon-pohonan yang produktif. Tapi kalau kita di kota ini apa? Bagaimana kita mempersepsikan yang disebut lingkungan itu? Halaman Tapela Bulit. Nah, misalnya kalau begitu deh, itu bisa nggak kamu uraikan yang disebut dengan lingkungan dalam hal ini yang masuk ke konteks Tanah Karo, masuk ke konteks ya perkotaan di Jakarta misalnya, itu apa kira-kira deh? Saya kira ini pertanyaannya lebih pas ditujukan pada ahli lingkungan ya. Yang bisa menjabarkan secara spesifik lingkungan atau lingkungan hidup, apakah itu hanya berarti ketika kita berada di wilayah pedesaan. Gitu. Karena yang disebut dengan lingkungan, saya belum periksa definisi lingkungan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, tapi itu lingkungan tentu kan wilayah ya, area. Di dalamnya ada hal-hal atau bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain. Ada ekosistemnya, begitu kan? Terus ada simbiosis mutualismenya di situ. Jadi dalam konteks Jakarta, bagaimana kita bisa memahami keterhubungan satu ciptaan dengan ciptaan yang lain. Kalau misalnya kita melihatnya hanya pada ada halaman yang harusnya menanam segala macam, tentu hari ini kita banyak juga diberikan tips-tips menanam tanaman yang kreatif, begitu misalnya dengan metode hidroponik yang bisa dilakukan di area yang sangat terbatas, begitu. Waktu kami di Jakarta, ketika saya studi, ya memang betul halaman menjadi sangat sempit, teras itu menjadi kecil sekali, tetapi dengan merawat bunga, menanam bunga yang cukup lah ya untuk area sempit itu, ya tentu ada oksigen juga yang bisa dihasilkan, menyegarkan mata, menyegarkan suasana juga gitu. Tapi juga kita pikirkan hal lain yang berkaitan dengan merawat lingkungan. Kalau untuk kota besar tampaknya memang sampah, seperti yang tadi kami sampaikan. Jadi kreatif merawat lingkungan, bagaimana ada pembiasaan untuk memilah sampah. Kita juga dengarkan hari ini ada banyak kampanye-kampanye tentang sampah yang bisa bernilai ekonomis. Nah, bagaimana sejak awal kita dibiasakan mulai dari anak kecil tentang memilah sampah organik, sampah plastik, sampah kertas. Nah, pembiasaan-pembiasaan itu kan akhirnya akan menjadi habitus kita, menjadi habit kita. Nah, mungkin hal-hal seperti ini yang perlu dilihat juga. Dan saya pikir ini runggun-runggun yang ada di Jakarta yang perlu melihat apa model kreativitas merawat lingkungan di tengah situasi minimalis, bangunan minimalis, kontrakan-kontrakan kita yang sangat terbatas. Saya bisa bayangkan itu karena saya tinggal di kontrakan yang sangat kecil ketika masa sekolah beberapa tahun yang lalu begitu. Jadi runggun-runggun yang harus mulai mendata ini secara kreatif, lalu melihat peluang-peluang apa. Nah, itu sampah. Belum lagi kalau kita membiasakan dengan mengurangi pemakaian plastik, tas belanjaan, begitu ya. Hal-hal yang seperti itu kan saya kira menjadi
menghantar kita pada sebuah definisi lingkungan yang lebih luas. Ya. Lingkungan itu adalah kehidupan kita, wilayah kita, arena juang kita. Saya pikir begitu, Bang. Oke, terima kasih deh. Jadi cocok Kal. Jadi aku tadi sangat terkesan, sangat dicerahkan dengan apa yang kamu bilang tadi. Seharusnya runggun-runggun mulai mendata lingkungan hidup semua jemaat dia, sehingga secara kreatif membuat program untuk merawat lingkungan dimanapun mereka berada itu, ya. Apakah lingkungannya sangat minimalis atau apa, itu juga harus diperhatikan dan berpikir kreatif. Dan saya memang teringat bahwa kreativitas itu selalu muncul dari situasi yang tidak enak, itulah ya, dari situasi yang tidak nyaman, dari kekurangan-kekurangan yang kita alami dalam hidup ini. Dan ini satu info deh untuk kamu dan untuk kita juga. Ada seorang teman kita namanya Gideon Ketaren, itu dia bahkan membuat satu aplikasi penanganan sampah secara secara computerized, ya, secara digital, namanya Montras. Dan ini benar bahwa langkah awal dalam menangani sampah itu adalah memilahnya mana sampah organik, mana sampah anorganik, dan dia menyediakan dan bahkan menampung, bahkan sekarang ini sudah menyumbangkan pada siapa saja, termasuk pada gereja, tempat-tempat tong-tong sampah untuk dimasukkan sampah itu ke situ. Nanti sebenarnya pada itu segera bisa dibuat nilai ekonomisnya seperti yang kamu katakan tadi. Itu kalau praktis ya, nanti kita harap bisa kerjasama dengan gereja kita. Tapi ada satu pertanyaan lagi yang ingin kutanya sama kamu. Apakah dengan merawat lingkungan ini kita itu bisa mengasihi orang lain? Apakah ada unsur itu atau terlalu jauh? Misalnya ya, kalau saya merawat lingkungan, oksigen kita semakin banyak, dan menghirup oksigen kan bukan hanya aku, termasuk kamu juga. Jadi ketika aku merawat lingkunganku, sebenarnya aku sudah ikut mengasihi orang lain. Ini maksudku aspek teologisnya. Atau yang kedua, bisakah ketika merawat lingkungan itu ada saat-saat kita berkontemplasi untuk merenungkan kasih sayang Tuhan itu yang lebih besar? Kalau itu terjadi, kalau itu ada seperti itu, sebentar aku ingin dengar kamu, berarti kita sangat mendorong siapapun dia untuk merawat lingkungan ini karena dua faktor tadi. Nah, gimana pandangan Dude? Saya kira keduanya ya, Bang. Jadi dari kata merawat lingkungan, dua kata ya, tiga kata ya, kreatif, merawat lingkungan yang dipilih oleh GBKP sebagai tema tahun ini. Dari kata merawat itu saja kita harus melihat bahwa ini sebuah tindakan aktif. Merawat terjadi karena adanya relasi saya dan kamu, I and do, gitu kira-kira kan, saya dan engkau, gitu. Maka ketika kita merawat lingkungan, jelas di sini memperlihatkan aspek kehidupan yang relasional. Jadi relasionalitas bersama dengan orang lain, sebagaimana saya sampaikan tadi, bersama dengan ciptaan lain, ini menjadi sebuah arena juang kehidupan bersama kita. Jadi jelaslah ketika kita merawat lingkungan, kita memang sedang mengusahakan kebaikan bersama orang lain, bersama dengan ciptaan lain. Maka dari itu, dalam relasi, dalam hubungan ini akan senantiasa memperlihatkan bagaimana panggilan beriman kita tadi sebagai imago Dei. Itu yang pertama. Ketika kamu menanyakan ini sebagai sebuah kasih bersama terhadap sesama. Jadi jelas merawat lingkungan. Dari kata merawat itu sendiri kan memang sudah kelihatan ada makna kasihnya di dalam merawat. Ya itulah ya. Jadi ada aspek kasih, ada aspek kebersamaan di dalamnya. Lantas yang kedua, apakah ini bisa menjadi sebagai sarana kontemplasi kita? Saya pikir harus. Dengan merawat lingkungan, dengan memperhatikan
memperhatikan irama kehidupan kita setiap hari melalui oksigen yang kita hirup, melalui warna hijau tumbuhan yang kita tatap, melalui suara burung yang berkicau setiap pagi. Bahkan di awal-awal pandemi disebutkan langit Jakarta yang lebih biru karena manusia di lockdown, harus bekerja dari rumah. Nah, bukankah irama kehidupan itu mengajak kita untuk menyadari siapa pemberi kehidupan sesungguhnya dan sejauh mana kita sebagai manusia yang memberikan kontribusi kelamnya langit di Jakarta melalui polusi, misalnya begitu kan, hilangnya suara kicauan burung, atau banjir karena deforestasi hutan, hal-hal seperti itu. Jadi saya pikir sebagaimana pertanyaan Du tadi, memang merawat lingkungan menjadi sebuah daya dorong untuk memperlihatkan kasih terhadap sesama ciptaan, bahkan seluruh ciptaan Allah, dan juga menjadi sebuah sarana di mana kita kembali merenungkan siapa kita di hadapan Sang Pemberi kehidupan, Sang Pencipta, Sang Kreator dunia ini. Saya pikir melihatnya harus seperti itu, Bang. Jadi ketika dalam 1 tahun ini kita merawat lingkungan kita itu, maka akan semakin kuat kesadaran kita, kedudukan kita di hadapan Sang Pencipta kita, dan juga semakin kuat kesadaran kita bahwa kita sebenarnya mengasihi orang lain dengan merawat lingkungan ini. Begitu ya, Dek ya? Ya, dan tidak cuma setahun ya, Bang. Harusnya ini menjadi laku hidup manusia sepanjang usianya. Sepanjang usianya, jadi tidak hanya 1 tahun ini ya. Iya, betul. Terakhir sekali, Dek. Pertanyaan terakhir. Aktivitas teologis itu bisa nggak dievaluasi? Maksudnya seperti apa, Bang? Misalnya ketika kita merawat lingkungan ini dengan pendekatan teologis seperti kita sudah diskusikan, ini bisa nggak kita evaluasi? Atau bagaimana cara kita mengevaluasinya sampai nanti kita semakin sadar bahwa oh ya, aku sudah melakukannya dengan baik, aku masih sulit melakukannya, aku masih belum sanggup melakukannya. Ini bukan hanya sebenarnya menangani sampah, tapi maksudku seluruh kegiatan teologis kita itu bisa nggak itu kita buat terukur sehingga bisa dibuat secara bisa dilakukan evaluasi. Kalau saya kira berdasarkan GBP yang sudah kita sepakati sidang sinode, setiap tahun itu kan ada lembar evaluasinya. Per tengah semester ini kalau kita bicara secara organisasi ya, Bang. Tim GBP itu sudah sedemikian rupa merancang GBP kita dengan sangat baik. Maka saya pikir di bagian belakang GBP itu ada form evaluasi yang bisa dikerjakan oleh runggun-runggun per 1 semester begitu, melihat sejauh mana sih runggun-runggun ini. Tentu runggun adalah bagian dari warga gereja, sejauh mana warga gereja mengaplikasikan sasaran pelayanan GBKP 2022 tentang kreatif merawat lingkungan. Mengapa setengah semester? Supaya 1 semester, supaya 1 semester berikutnya, tengah tahun berikutnya, itu ada follow up lain yang juga kreatif, yang juga aktual, sehingga runggun bersama dengan pendeta, pengurus PJJ atau pengurus kategorial itu bisa melihat, oh hal ini nih belum kita lakukan, ini penanggulangan sampah kita belum kuat gitu, menjaga lingkungan di gereja atau di rumah-rumah kita ini ternyata belum maksimal. Apalagi yang bisa dikerjakan itu kalau secara struktural, secara organisasi gereja, saya pikir gereja kita sudah memberi panduan. Persoalannya adalah apakah dalam rapat-rapat koordinasi gereja itu dilakukan? Dievaluasi bersama-sama. Konteks kota, konteks semi kota, konteks kota besar seperti Jakarta, sejauh mana refleksi teologis kita terhadap tahun kreatif merawat lingkungan ini telah dilakukan. Atau mumpung ini kita akan buat program ya di awal-awal tahun ini, atau yang sudah buat program dari tahun ke tahun itu copy paste dan sifatnya rutin. Maka kita harus meluruhkan program-program yang nice to have ya. Nice to have enak kalau itu dimiliki, tapi bukan must have, bukan yang harus dimiliki. Jadi kalau kita sudah dipandu sejak awal, di awal tahun pencanangan seperti ini,
prioritas kita adalah kreatif, merawat lingkungan yang juga tetap berkesinambungan dengan tahun lalu, generasi muda menjadi berkat supaya nggak terpotong begitu, tapi selalu ada kesinambungan. Ini kan harusnya menjadi irama pelayanan gereja kita. Betul, gitu. betul sekali. Itu secara organisasi. Secara pribadi atau secara personal, spiritualitas personal, saya pikir setiap kita harus punya dalam tanda kutip ruang jeda untuk merefleksikan kembali dalam ruang jeda kita itu. Bagaimana saya menjadi imago Dei yang sesungguhnya dalam perjuangan hidup sehari-hari saya. Ketika mencari nafkah seperti kamu bilang tadi, atau ketika saya concern terhadap lingkungan, terhadap kebersihan, terhadap ciptaan lain, dalam peran saya sebagai eksekutor lapangan kah, atau yang memiliki grand idea yang hebat-hebat itu kah, bagaimana saya memperhitungkan seluruh ciptaan ada dalam keselamatan yang disiapkan oleh Allah, dan manusia bertanggung jawab di dalamnya. Nah, saya pikir seperti itu, Bang. Oke, wow, luar biasa ini, luar biasa. Jadi di satu semester nanti setiap BPMR di tingkat runggut buatlah evaluasi, BPMK di tingkat klasis buatlah evaluasi, kemudian Modramen juga buatlah evaluasi terhadap kreatif merawat lingkungan. Itu secara organisasi. Kemudian secara personal pun tadi bagus sekali kata-kata Du bahwa harus ada ruang jeda bagi kita untuk merenungkan kembali bagaimana sudah yang kita lakukan sebagai imago Dei tadi ya. Baik adekku, Pendeta Dr. Norita Beru Sembiring MS Udah bagus, gak usah panjang-panjang detailnya. Saya Pendeta Norita Beru Sembiring, itu saja. Ya, kayak gitu ya. Wah, merendah sekali nih. Pendeta Dr. Norita Beru Sembiring. Bujur melala. Nanti kalau ada lagi hal-hal yang hangat yang perlu kita diskusikan, saya kontak kami ya. Terima kasih, Bang. Selamat merawat lingkungan, selamat terus merayakan keselamatan dari Allah bersama dengan ciptaan lain dengan menghargai lingkungan dan menjaganya. Terpuji gelar Tuhan. Bujur. Bujur deh. Cadas, indah cadas. Mari kita cakap cerdas. Tanda